Dan inilah dia starting line up dari Persija Jakarta, asuhan coach Sergei Dubrovin. Ya, kita lihat ada satu perubahan dengan tampilnya Leonard Tupamahu di lini belakang untuk menggantikan peran M. Robi. Sementara kita juga melihat Mulki yang kini diplot berada untuk menggantikan posisi dari Atep di gelandang kanan. Dan juga masih dengan duo yang paling produktif yaitu Bambang Pamungkas dan Ali Yudin. Dan juga kita bisa menyaksikan inilah dia starting line up dari Persikabo Kabupaten Bogor, asuhan coach Suimin Diarja. Ya, kita lihat Patrick Seme yang merupakan seorang pemain bertahan dengan produktivitas paling tinggi dengan sejauh ini mencetak 6 gol yang menjaga lini belakang. Kita juga melihat peran dari Edu nanti di lapangan tengah dan Sairan, juga ada Mardiansyah yang kemungkinan dipasang di kiri. Dan juga ada Roger Batum dan Ali Rinengo sudah bersiap-siap akan memulai kick off babak pertama. Semua elemen pertandingan telah disiapkan oleh wasit Ali Rinengo. Dan inilah dia kick off babak pertama dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Persija Jakarta menghadapi Persikabo Kabupaten Bogor. Tekanan coba dibangun oleh, bagaimana kita lihat tadi, Ismet Sofyan langsung saja memberikan bola mengarah kepada barisan tengah dari Persija Jakarta. Masih dapat digagalkan. Satu tekanan yang coba dibangun oleh Agus Indra Kurniawan. Lemparan atau juga tendangan gawang saja bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Pelan-pelan kali ini kita lihat bola dipegang oleh David Pakbe. Langsung saja mengarah tadi dia ke sektor sebelah kiri kepada Novianto. Dan terjadi perebutan bola di tengah lapangan kali ini. Bagaimana Rodrigo Santini begitu cepat dia melihat pergerakan dari para pemain. Umpan yang sangat baik kali ke sektor sebelah kiri pertahanan Persija yang tentunya dikawal oleh Gerard Pangkali dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Abanda Herman kali ini masih mencoba mencari celah bersama Leonard Tupamahu. Bagaimana kita lihat melebar dia kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Kali ini dia membawa bola, langsung saja umpan panjang mengarah kepada Bambang Pamungkas. Tapi berhasil dihalau, dan kali ini Edu Juanda coba mengatur serangan, berikan umpan kepada Rodrigo Santini. Berebut bola dengan Leonardo dan juga Agus Indra, ada Robertino Pugliara. Langsung saja kembali umpan daerah, kembali menuju kepada Bambang Pamungkas. Berhasil diamankan, dan kali ini Fauzi Toldo berhasil mengamankan Persikabo Kabupaten Bogor. Dan langsung lagi para pemain dari Persikabo juga mencari celah. Dan Persija melakukan pressing di tengah lapangan. Kali ini cepat Robertino Pugliara. Masih Robertino Pugliara, bukan satu pelanggaran. Meliak-liuk dia. Masih belum bisa juga melewati barisan pertahanan dari Persikabo. Satu skill yang sangat baik. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Ismet Sofyan. Ada satu hal yang menarik yang dilakukan oleh pemain-pemain tim Persija ini adalah pada saat mereka kehilangan bola, mereka tidak turun ke daerah permainan mereka, tapi mereka langsung melakukan pressing walaupun itu di daerah permainan Persikabo. Dan sampai saat ini cukup berhasil karena kita lihat beberapa kali mereka berhasil bisa melakukan intercept, merebut bola dari kaki pemain Persikabo. Kembali lagi kali ini tekanan coba dibangun oleh para pemain Persija. Satu kartu kuning telah keluar dari wasit Ali Rinengo. Satu kerugian besar tentunya bagi Ismet Sofyan mendapatkan kartu kuning di menit-menit awal babak pertama ini. Abanda Herman, bagaimana kali ini Batam Roger menguasai bola. Maksudnya melakukan terobosan ke sektor sebelah kanan pertahanan Persija, tapi masih berhasil diamankan oleh Mulki Hakim. Dan kali ini kembali lagi Leonard Tupamahu. Masih Leonard kali ini melebar dia kepada Gerard Pangkali. Masih Gerard Pangkali kali ini coba melakukan satu penetrasi di sektor sebelah kiri. Kembali lagi bola meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Langsung saja bola dikejar oleh Robertino Pugliara. Robertino Pugliara berikan umpan kepada Ali Udin. Ada Fauzi Toldo yang kembali lagi tampil cukup baik dengan memotong bola yang mengarah kepada Ali Udin. Dan kali ini tekanan coba dibangun oleh para pemain dari Persikabo. Masih dapat satu pressing yang begitu ketat, pelanggaran terjadi. Dan kali ini bagi Pelita atau Persija Jakarta. Kita lihat Mulki Hakim yang menempati posnya sebagai gelandang kanan menggantikan posisi dari Atep. Dan ini sedikit unik ya, karena kita tahu bahwa Mulki biasa ditempatkan di bek kiri. Dan mungkin juga karena begitu stabilnya penampilan dari seorang Gerard Pangkali musim ini, seolah-olah dia sudah pasti atau selalu ditempatkan di bek kiri, sehingga Mulki sekarang hanya menjadi pemain pengganti untuk Atep. Satu umpan yang sangat baik, sundulan dan gol! Abanda Herman membuat publik Stadion Lebak Bulus Jakarta Jackmania bersorak-sorai dengan sebuah gol yang terjadi di menit-menit awal babak pertama. Persija Jakarta 1, Persikabo Kabupaten Bogor 0.
Ya, kita lihat bagaimana seorang Ismet Sofyan yang trademark tendangan bebasnya atau dari situasi set piece mengirimkan sebuah umpan yang sangat cantik yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Abanda Herman yang memiliki postur begitu tinggi dengan sempurna untuk merubah kedudukan menjadi 1-0 saat ini. Iya, kita lihat bagaimana gerakan Abanda. Dia tidak menunggu bola, tapi dia bergerak ke depan. Kita lihat pada saat dia bergerak ke depan, walaupun dikawal oleh Papi David, tapi dia lebih cepat dan lebih duluan. Kita lihat bagaimana gerakan Abanda, ya, langsung melakukan satu heading yang sebenarnya heading ini, arah bola ini sulit sekali diantisipasi oleh seorang penjaga gawang karena dia tidak bisa mengetahui kemana arah bola yang akan dilakukan ini. Kanan kali ini coba dibangun oleh Batam Roger. Bisakah Batam Roger melakukan penetrasi dia? Satu pelanggaran kembali kali ini. Bagaimana tentunya keuntungan bagi Persikabo Kabupaten Bogor untuk bisa melakukan penetrasi, melakukan. Dan ternyata kita lihat satu pelanggaran ternyata terhadap Gerard Pangkali. Dan ternyata sekarang adalah bola bagi Persija Jakarta. Kembali lagi Ismet Sofyan menjadi poros dari penyerangan Persija. Langsung saja mengirim bola daerah kepada Aliudin di sektor sebelah kiri dari Persikabo. Masih Aliudin kali ini meliak-liuk dia memainkan bola. Masih Aliudin. Maksudnya memberikan crossing ke tengah kotak penalti. Masih dapat dihalau dia. Serangan balik kali ini dilakukan oleh para pemain dari pelanggaran kembali terjadi. Dan tentunya tendangan bebas kembali bagi Persija. Edu Juhanda dan juga Robertinho Pugliara. Ya, sepertinya mungkin Edu juga tidak menyangka akan hadiah pelanggaran yang diberikan kepada Persija saat mungkin di sini kita bisa melihat. Ya, saya pikir ya keputusan wasit cukup tepat ya memberikan pelanggaran terhadap Persija Jakarta. Fauzi Toldo meminta rekan-rekannya untuk menutup pergerakan. Kita lihat ada nama Bambang Pamungkas, ada nama Ismet Sofyan di depan bola dan juga Agus Indra Kurniawan. Siapakah dari tiga pemain ini yang menjadi eksekutor dari tendangan bola mati ini? Ternyata Ismet Sofyan satu tendangannya begitu keras tapi masih melenceng di sebelah kanan dari gawang Fauzi Toldo. Ya, tentunya kita tahu bahwa ini merupakan spesialisasi dari seorang Ismet Sofyan. Arahnya mungkin sudah keras tetapi tidak begitu akurat untuk berada di antara kedua tiang gawang atau mengarah ke mulut gawang. Mengirim bola kepada Batam Roger yang mendapat pengawalan ekstra ketat dari kompatriotnya Abanda Herman sesama pemain asal Kamerun. Tekanan kali ini coba dibangun kembali begitu cepat. Bagaimana para pemain? Dan kali ini satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Persija. Ismet Sofyan kembali. Akankah Ismet Sofyan ini menjadikan suatu pelanggaran-pelanggaran demi dilakukannya bagi Persija Jakarta? Tapi ia harus tahu kalau ia juga terkena kartu kuning. Dan harus bermain lebih santai dan juga tidak terbawa emosi. Ya, itu tepat sekali bagaimana dia juga menerima kartu kuning tadi begitu cepat, yaitu di menit pertama. Tentunya ini tidak ingin ataupun dia tidak ingin kejadian di mana dia harus menerima kembali kartu kuning untuk pelanggaran yang mungkin tidak perlu dilakukannya, terutama untuk menerima kartu merah. Sergei Dubrovin. Kita lihat dia bagaimana berbincang-bincang dia dengan assistant coach. Dan kali ini peluang bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Bisakah mereka memanfaatkan bola mati dari sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta ini untuk bisa menyamakan ketertinggalannya atas Persija Jakarta lewat gol dari Abanda Herman tadi. Dan bagaimana kita lihat Solomon Kobe masih terus mendapatkan perawatan. Dan kayaknya harus ditandu keluar lapangan untuk mendapatkan ekstra perawatan dari tim medis. Wasit Ali Rinengo. David Pakbe, inilah dia Evgeny Kamaruk, dan juga gawang dari Persija Jakarta. Dia telah bersiap-siap. M. Ilham. Dan ternyata tendangan bebas ini akan diambil oleh David Pakbe. Akankah David Pakbe melakukan satu tendangan keras? Satu tendangan David Pakbe kali ini peluang bagi Persikabo. Satu penyelamatan dari Evgeny Kamaruk yang membuat skor masih tetap 1-0. Rodrigo Santini mendapatkan satu peluang emas tadi. Kita lihat bagaimana pemain-pemain belakang Persija diam terpaku pada saat bola tendangan yang bisa lolos di antara mereka. Sehingga beruntung penjaga gawang Kamaruk mempunyai antisipasi yang bagus. Sehingga dia bisa menggagalkan peluang emas yang diperoleh oleh Persikabo ini. Abanda Herman kali ini langsung saja dia kembali mengirimkan bola. Kali ini Semi Pierre Patrick. Abanda Herman.
Pemain terkenal memiliki sundulan maut dengan postur tubuh memang sangat tinggi di atas rata-rata dari para pemain lain tentunya. Kanan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari Persikabo tadi kita lihat. Kembali lagi bagaimana coba tadi Sairan. Satu sundulan kembali lagi mengarah kepada penjaga gawang Yevgeny Kamaruk. Ya, suatu kredit yang kita berikan kepada Sairan yang memberikan umpan begitu cantik dan begitu matang di kotak penalti tadi sehingga bisa dimanfaatkan oleh seorang Rodrigo Santoni. Sayang tetapi arah dari sundulannya masih tepat pada pelukan kiper Yevgeny Kamaruk. Jarapan kali, dorong bola dia maksudnya kepada M. Ilham. Berhasil direbut dan pelan-pelan kali ini para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor mulai merangsek, mulai memberikan kepungan kepada barisan pertahanan Persija Jakarta. Tekanan demi tekanan coba dibangun dan mereka cukup bersabar untuk bisa melakukan penetrasi, untuk bisa dapat memberikan satu umpan kepada Rodrigo Santini dan juga Roger Batum di barisan depan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Ya, terlihat tadi hakim garis mengangkat bendera pertanda offside dan mungkin dari tayangan ulang saya melihat ada Batum yang terjebak dalam posisi offside tetapi mungkin posisinya tidak aktif. Dalam pengamatan saya mungkin seorang Rodrigo Santoni tadi berada dalam posisi onside. Ismail Sofyan kali ini kembali kepada Leo. Masih Leo, langsung saja dia berikan umpan panjang mengarah kepada Bambang Pamungkas. Kali ini masih Bambang Pamungkas menerima bola. Kita lihat ada Emil Ilham yang datang membantu satu sundul atau juga satu umpan tadi. Maksudnya kepada Aliudin berhasil diamankan oleh Semi Pierre Patrick dan juga David Pakbe. Bagaimana tidak berada dalam posisi offside kali ini. Mulki Hakim berada di sektor sebelah kiri pertahanan. Masih Mulki Hakim meliak-liuk dalam kotak penalti. Gagal Mulki Hakim. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Mulki Hakim. Satu peluang dari Persija Jakarta. Iya, kita lihat bagaimana Mulki tidak bisa memanfaatkan peluang ini pada saat dia mendapatkan bola. Dia tidak langsung melakukan crossing, tapi dia menunggu. Dia coba ingin melewati salah satu pemain belakang Persikabo dan ini sangat sulit sekali karena Mulki saat itu berada dalam posisi yang kurang bagus. Berbeda kalau dia langsung bisa melakukan bola crossing, mengangkat bola ke depan, hasilnya bisa lain karena di situ ada Bambang Pamungkas sudah menanti ya. Bagaimana Abanda Herman kali ini? Harus duel dia tadi dengan Batam Roger. Kembali lagi tekanan dibangun oleh para pemain dari Persikabo. Dari sektor sebelah kiri pertahanan, Sairan kirim bola kepada Batam Roger. Kali ini ada Leonard Tupamahu yang langsung saja menutup pergerakan dari setiap para pemain Persikabo terutama Batam Roger untuk bisa menguasai bola berlama-lama. Ya, upaya yang bagus yang diperlihatkan oleh Leo tadi bagaimana umpan kembali dari seorang Sairan begitu bagus untuk masuk ataupun mempenetrasi lini ataupun kotak penalti dari Persija Jakarta. Tetapi kita lihat kesikapan dari seorang Leo. Satu umpan sudah mengarah kali. Peluang kembali bagaimana Abanda Herman menjadi tembok terakhir dari para pemain Persija untuk bisa menghalau setiap tekanan demi tekanan yang kali ini kembali diambil inisiatifnya oleh para pemain Persikabo Bogor atau Persikabo Kabupaten Bogor. Begitu cepat mereka melakukan tekanan demi tekanan. Satu umpan tadi mengarah kepada Sairan terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Kita lihat Solomon Kobe terus dia menjadi penopang dari Rodrigo Santini dan juga Batam Roger untuk bisa menggedor gawang Persija Jakarta. Ismail Sofyan. Masih Ismail Sofyan. Kembali lagi dia menuju kepada Leonard Tupamahu. Kembali kepada penjaga Yevgeny Kamaruk. Satu tendangan hampir saja berbahaya tadi bermain bola di daerah pertahanan sendiri para pemain Persija Jakarta. Dan kembali bola dikuasai oleh Persikabo yang semakin bersemangat untuk bisa melakukan kepungan dan tekanan demi tekanan. Leonard kembali. Pelan Edu Juanda. Membangun serangan, umpan kepada Rodrigo Santini. Ada Abanda Herman. Dan kali ini Agus Indra. Masih Agus Indra langsung saja mengirimkan umpan daerah kepada pergerakan dari seorang Bambang Pamungkas. Tidak berhasil Bambang Pamungkas. Ada David Pakbe yang juga menjadi seorang stopper yang sangat tenang untuk mengawal barisan pertahanan. Pelan saja David kepada Edu. Masih Edu Juanda kali ini. Dorong bola dia. Pelan kepada Solomon Kobe. Masih Solomon Kobe. Kita lihat. Langsung saja masuk dan berikan umpan ke sektor sebelah kanan kepada Sairan. Masih Sairan kali ini. Kerjasama cukup baik kali ini. Bola diterima oleh Batam Roger. Bisakah Batam Roger melewati Abanda Herman di dalam kotak penalti? Batam Roger kali ini. Kembali lagi bola ke belakang. Diberikan kepada Hengki Ardiles. Satu tendangan dari luar kotak penalti. Masih membentur tadi. Dan langsung saja Gerard Pangkali tanpa kompromi mengirim bola kepada Bambang Pamungkas.
kita lihat sekarang ada perubahan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija pada saat mereka sudah leading 1-0. Mereka tidak lagi melakukan pressing yang ketat terhadap pemain-pemain Persikabo, tapi mereka justru nunggu mereka turun, tapi mereka tidak melakukan penjagaan orang per orang secara ketat. Ini yang membuat sekarang Persikabo dalam menyerang lebih mudah, mereka bisa masuk sampai ke daerah pertahanan terakhir Persija, dan ini sangat berbahaya sekali kalau pemain-pemain di tengah Persija tidak lagi melakukan pressing yang ketat ya. Terutama sangat jelas sekali pergerakan dari sayap kanan Persikabo sejauh ini, di mana sudah kita melihat sedikitnya 3 kali tadi seorang Sairan berusaha melakukan penetrasi dari sayap kanan sebelum dia melepaskan umpan ke dalam kotak penalti. Dan inilah yang harus diwaspadai oleh seorang Gerard Pangkali yang menempati posisi bek kiri pada sore hari ini. Gerard Pangkali kita lihat melewati Hengki Ardiles, dan bagaimana bola kali ini dikirim begitu cepat tadi. Coba pergerakan dari Aliudin, ada Semi Pierre Patrick, berhasil direbut oleh Aliudin, masih satu kontrol bola dari Aliudin, kirim bola ke dalam kotak penalti kali ini. M. Ilham, satu tabrakan tadi dia kembali bangun, dan bagaimana coba membangun serangan kembali para pemain dari Persikabo. Masih para pemain dari Persikabo kali ini cepat langsung pergerakan, langsung mengarah kepada Bottom Roger, masih Bottom Roger dia kirim bola kepada Sairan. Bisakah Sairan mengirim bola? Satu serangan balik begitu cepat dari anak-anak Persikabo Kabupaten Bogor. Peluang kali ini terjadi berebutan bola, hampir saja. Bagaimana peluang demi peluang dibangun oleh para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Mereka mengandalkan kecepatan dan melakukan satu counter attack. Dan kali ini Bambang Pamungkas tidak dalam posisi offside. Bambang Pamungkas satu peluang, dan apa yang terjadi tentunya bukan suatu pelanggaran. Bambang Pamungkas kita lihat, dan juga Fauzi Toldo. Apa yang terjadi tentunya wasit Ali Rinengo menilai ada satu pelanggaran tapi berada di luar kotak penalti. Dan kalau kita lihat memang pelanggaran yang dilakukan itu di luar kotak penalti. Cuma sekarang wasit harus memberikan kartu kepada seorang penjaga gawang. Dan biasanya ini kartu merah ya, karena ini kejadiannya di luar ya. Nah, kalau di dalam wasit memberikan kartu kuning karena lawan mendapatkan keuntungan penalti. Dan ini kita bagaimana kaki ya, sebenarnya bisa dibilang kena atau tidak kena ini ya. Kita lihat wasit Ali Rinengo telah bersiap-siap. Sepertinya kartu kuning diberikan kepada Fauzi Toldo ataukah kartu merah. Dan tentunya dengan pelanggaran seperti ini, haruskah kartu merah dikeluarkan? Saya pikir berdasarkan peraturan yang seperti disampaikan oleh Om Roni tadi, bahwa memang ini, ya kita lihat ini tepat sekali. Memang seharusnya ketika pelanggaran itu dilakukan di luar kotak penalti, di mana kiper tadi merupakan orang terakhir di lini pertahanan. Memang dalam teorinya atau dalam peraturan ini adalah sebuah pelanggaran yang berbuah pada kartu merah, dan ini keputusan yang sangat baik yang dilakukan oleh wasit. Inilah dia M. Halim, penjaga gawang yang juga pernah memperkuat Persija Jakarta, akan menjadi pengganti dari Fauzi Toldo yang terkena kartu merah di pertandingan sore hari ini. Dan juga bagaimana Fauzi Toldo, inilah dia pelanggaran Fauzi Toldo terhadap Bambang Pamungkas, hanya sedikit di depan kotak penaltinya. Dan memang kita juga melihat sebuah upaya atau kecerdikan dari seorang Bambang untuk mengecoh seorang Fauzi yang sehingga tidak memiliki kesempatan atau pilihan lain kecuali memang harus menjatuhkan Bambang, yang sayangnya memang dilakukan di luar kotak penalti, di mana dia menjadi orang terakhir di lini pertahanan. Mau tidak mau dia harus terkena kartu merah. Rodrigo Santini berdiskusi dia dengan Ismet Sofyan. Juga Edu Juanda bersama dengan Bambang Pamungkas. Tendangan bebas hanya berapa sentimeter dari kotak penalti Persija atau juga Persikabo Kabupaten Bogor. Wasit Ali Rinengo berusaha memberikan satu pengertiannya kepada David Pakbe, dan juga kita lihat ada kapten 11 Mardiansa, ada juga Bottom Roger. Dan inilah dia penjaga gawang M. Halim yang masuk di babak pertama ini. Dan juga kita belum tahu siapakah yang digantikan oleh M. Halim dengan keluarnya Fauzi Toldo akibat kartu merah ini. Siapakah yang ditarik oleh pelatih Suimin Diarja untuk bisa digantikan dengan seorang M. Halim. Kita lihat bagaimana wasit Alil Rinengo. Biasanya dalam situasi ini Suimin, seorang pelatih akan menarik seorang pemain yang punya naluri menyerang lebih tinggi, lebih banyak kekuatan akan difokus kepada kekuatan lini pertahanan karena mereka hanya bermain dengan 10 orang ini ya. Dengan keluarnya kartu merah ini, saya kira ini cukup merugikan pemain-pemain Persikabo yang sementara berada dalam tren yang naik ya.
mereka sudah mulai bisa mengimbangi permain tim Persija, bahkan mereka juga sudah mulai mendapatkan banyak peluang. Ya, kita lihat bagaimana M. Halim menggantikan Sairan ternyata yang ditarik keluar. Pemain yang dari tadi terus memberikan tekanan di sektor sebelah kiri dari Persija Jakarta ditarik keluar untuk memasukkan seorang M. Halim untuk menggantikan Fauzi Toldo yang terkena kartu merah. Ya, saya pikir sebuah kerugian besar bagaimana tadi sebelum terjadinya kartu merah seperti yang diungkapkan oleh Bung Roni bahwa Persikabo begitu mampu untuk mengembangkan permainan, terutama saya melihat Sairan kontribusinya begitu besar untuk bergerak dari sisi atau sayap kanan, dan sekarang mereka kehilangan satu pemain, mau tidak mau Sairan harus keluar, sebuah keputusan yang harus dibayar mahal. Bagaimana wasit Alil Rinengo meminta pagar dari Persikabo Kabupaten Bogor untuk sedikit lebih mundur. Dan ini tentunya bagaimana peluang bagi seorang Bambang Pamungkas untuk menambah pundi-pundi gol. Begitu juga dengan Ismet Sofyan. Siapa yang mengambil tendangan bebas ini? Ismet. Kita juga bisa melihat bagaimana telah bersiap-siap. Ismet Sofyan pelan saja masih membentur pagar kali ini. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh MH. Bagaimana M. Ilham masih mencoba melakukan penetrasi, dibayangin dia oleh Roger Batum. Sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya masihkan lemparan ke dalam bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Ya, kita lihat tendangan yang dilakukan oleh Ismet tadi terpaksa membentur pagar pemain, tetapi pergerakan M. Ilham walaupun tadi bola keluar, kita bisa melihat potensi pemain yang satu ini. Tekanan kali ini melalui Rodrigo Santini. Dorong bola saja di pelan kepada Solomon Kobe. Bagaimana Solomon Kobe kembali lagi menuju kepada Rodrigo Santini yang berhasil diintersep oleh Abanda Herman. Aliudin menjemput bola kali ini. Dan bola Agus Indra Kurniawan kepada M. Ilham. Kembali lagi kepada Aliudin. Langsung saja merubah arah bola, dia menuju kepada Mulki Hakim. Dan kali ini bola dikuasai oleh Ismet Sofyan. Cepat langsung Ismet Sofyan berikan bola kepada Bambang Pamungkas. Ada M. Halim yang langsung saja membuang bola. Ini dia M. Halim, penjaga senior yang menjadi pengawal di barisan pertahanan atau juga di bawah mistar dari Persikabo Kabupaten Bogor. Ismet Sofyan tadi maksudnya kepada Robertinho Pugliara. Masih Ismet Sofyan yang menguasai bola. Langsung saja mengirim kembali kepada M atau juga kepada Mulki Hakim. Langsung saja ke dalam kotak penalti, ada 3 pemain dari Persija Jakarta. M. Ilham kali ini. Masih M. Ilham. Gerard Pangkali. Dorong bola pelan saja kepada Aliudin. Sudah berada dalam posisi offside Aliudin. Ya, perlahan kita juga melihat bagaimana Persija juga mulai atau terus melakukan penekanan, terutama saat mereka kini unggul 1 pemain atas Persikabo. Edu Juanda, pemain juga pernah memperkuat PSMS Medan, Medan Jaya, dan juga PSPS Pekanbaru. Kembali lagi kali ini bola mengarah kepada Batam Roger yang mendapatkan pengawalan ekstra ketat atau man-to-man marking dari seorang Abanda Herman. Bola berhasil direbut oleh Solomon Kobe kali ini. Masih Solomon Kobe, kembali lagi direbut oleh Gerard Pangkali yang begitu disiplin menjaga sektor kiri dari pertahanan Persija Jakarta. M. Ilham kali ini, masih M. Ilham. Satu skill cukup baik dari M. Ilham kali ini melewati Hengki Ardiles. Robertinho Pugliara, masih Robertinho Pugliara. Dorong bola pelan saja kepada Agus Indra Kurniawan. Langsung saja kembali lagi, maksudnya tadi kepada pergerakan dari seorang Mulki Hakim. Leonard Tupamahu, masih Leo kali ini. Masih Leo. Belakang dia kepada Ismet Sofyan. Balik lagi kepada Leo, meninggalkan posisi terlalu jauh. Maju ke depan membantu penyerangan kali ini Leo. Langsung saja mengirim bola ke dalam kotak penalti. Bagaimana bola hampir saja dikuasai oleh Bambang Pamungkas. Ada Robertinho Pugliara. Masih Robertinho. Bukan satu pelanggaran kali ini Semi Pierre Patrick. Apa yang terjadi satu pelanggaran tadi? Dan tentunya tendangan bebas bagi Persikabo Kabupaten Bogor yang juga terus-menerus mencoba melakukan satu serangan balik terhadap Persija Jakarta. Ya, terlihat tadi pelanggaran yang ditiup wasit adalah pelanggaran terhadap Patrick Seme, di mana mungkin tangan dari Robertinho tadi sebetulnya yang dianggap wasit mungkin mengganggu pergerakan atau arah lari dari Patrick Seme. Edu Juanda kali ini. Masih Edu. Membawa bola di sektor lapangan tengah.
Tentu saja mengirim maksudnya panjang kepada Mardiansyah. Dan kali ini bola berhasil dikuasai oleh Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Ke belakang dia kepada Leonard Tupamahu. Langsung saja mengirim bola cepat menuju Aliudin. Robertinho Pugliara. Semi. Bagaimana Semi Pierre Patrick menguasai bola, berikan bola kembali kepada M. Halim. Iya, kita lihat di babak sampai menit ini Persikabo hampir kita tidak pernah lihat peranan daripada Mardiansyah ya. Padahal sebelumnya itu kita selalu ketahui bahwa Mardiansyah adalah seorang pemain yang selalu mempunyai gerakan-gerakan yang membahayakan pertahanan lawan. Bagaimana peluang kali ini dibagi Persikabo? Kembali lagi bola masih terlalu lemah dan masih bisa diamankan dengan baik oleh Yevgeny Kamaruk. Mardiansyah, kita lihat peluang tadi dari sektor sebelah kanan pertahanan Persija. Peluang pertama dari seorang Mardiansyah. Kembali lagi kali ini tekanan coba dibangun melalui M. Ilham kepada Aliudin yang bermain agak sedikit melebar. Aliudin kali ini melakukan penetrasi. Ada Bambang Pamungkas dalam kotak penalti. Robertinho Pugliara, masih Robertinho kali ini. Masih Robertinho menguasai bola terlalu lama. Robertinho, sayang sekali peluang yang begitu baik tadi. Terlalu lama memegang bola Robertinho Pugliara. Iya, kita bagaimana seorang Robertinho memaksa untuk bisa menerobos. Padahal dia lagi dikepung oleh 3 pemain. Padahal di sebelah kiri dan kanan ada pemain-pemain Persija yang begitu bebas. Tapi dia tidak bisa melihat dan tidak memberikan bola. Sehingga sebenarnya peluang ini cukup bagus untuk Persija. Namun gagal hanya gara-gara seorang Robertinho ini kelihatannya terlalu memaksa untuk menerobos pertahanan lawan. Walaupun dia dikerumuni oleh 3 pemain belakang Persikabo ya. Hengki Ardilas kali ini. Kembali lagi terjadi perebutan bola jarak pangkali dengan Rodrigo Santoni. Masih Rodrigo Santoni sudah meninggalkan lapangan permainan bola. Lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Bagaimana Rodrigo Santoni terlihat kurang setuju dengan keputusan yang diambil oleh asisten wasit 1 Winarno Bahtiar. Inilah dia Rodrigo Santoni. Kita Ganggang Mudana. Dan juga Ramdhani. Dan inilah dia Hamka Hamzah Enal. Berada di bench. Juga Jordi Kartiko. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini. Roger Bottom. M. Ilham. Kepada Robertinho. Kembali lagi Robertinho Pugliara. Dorong bola pelan saja dia kepada Aliudin. Berhasil diintersep oleh Semi Pierre Patrick. Kali ini Semi melakukan overlapping dia. Melihat pergerakan dari sektor sebelah kanan. Langsung ternyata mengirim bola kepada bagaimana Mardiansyah kali ini mendapatkan bola. Satu peluang masih dapat digagalkan oleh Ismet Sofyan. Kembali lagi Semi Pierre. Semi kali ini satu tendangan dari luar kotak penalti. Masih berada di sebelah kiri atas gawang dari Yevgeny Kamaruk. Ya, saya pikir mungkin agak sedikit ambisius dari seorang Patrick Seme yang memang adalah seorang pemain bertahan paling produktif di Liga Indonesia pada musim ini. Tetapi kita melihat mungkin ini juga merupakan cerminan dari buntunya ataupun kurangnya alternatif setelah mungkin diusirnya atau dikeluarkannya Sairan untuk pergantian pemain tadi. Sehingga sekarang Persikabo harus bermain dengan 10 orang dan tentunya pilihan terhadap serangan-serangan mereka akan menjadi semakin terbatas. Ya, kita lihat bagaimana Abanda Herman menunjuk lututnya, apa yang terjadi terhadap Abanda Herman. Dan tentunya juga kita lihat bagaimana dibantu oleh tim medis untuk diberikan penyemprot untuk menahan rasa sakit. Aliudin, pemain yang sudah mencetak 10 gol sejauh ini bagi Persija Jakarta, menjadi tandem yang produktif bersama dengan Bambang Pamungkas yang juga telah mencetak 12 gol di Liga Jarum Indonesia 2007. Harus ditandu keluar lapangan. Inilah dia Bambang Pamungkas. Pemain juga pernah memperkuat Selangor dan juga NHC Noord, klub yang bermain di Liga Belanda. Kamaruk kali ini akan melakukan tendangan gawang. Pelan saja Kamaruk. Dorong bola kali ini kepada Gerard Pangkali. Masih Gerard Pangkali. Punggawa di sektor sebelah kiri pertahanan Persija Jakarta. Langsung saja dia mengirim bola menuju kepada Bambang Pamungkas. Berhasil diintersep kali ini Rodrigo Santoni. Ada Bottom Roger. Bagaimana kerjasama sangat baik kali ini. Seorang Bottom Roger berhasil melewati dalam kotak penalti. Satu tendangan. Kembali lagi peluang emas dari seorang Roger Bottom harus dimuntahkan oleh Yevgeny Kamaruk. Ya, kita lihat tadi sebuah skill yang sangat cantik yang diperlihatkan oleh seorang Batum. Bagaimana dia melob bola melewati Leonardo Tupamahu, di mana
tadi tendangannya, tetapi sayang penyelesaiannya kurang begitu prima, di mana masih jatuh di pelukan kiper Kemaruk. Kembali lagi tekanan coba dibangun oleh anak Persikabo Kabupaten Bogor. Dan terlihat Persija agak sedikit menurunkan tempo permainan. Mereka lebih menunggu para pemain Persikabo melakukan tekanan. Tidak kembali lagi melakukan pressing ketat seperti di awal babak pertama. Dan satu pelanggaran dari Gerard Pangkali terhadap Rodrigo Santoni. Bagaimana Rodrigo masih meringis kesakitan dia akibat satu pelanggaran dari seorang Gerard Pangkali. Dalam tayangan lama kita saksikan. Ya, sebetulnya suatu hal yang perlu diwaspadai oleh Persija, bagaimana mereka sekarang unggul satu pemain tetapi tidak mengintensifkan serangan. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Persikabo mampu untuk sedikit keluar dari tekanan, bahkan mengembangkan permainan seperti yang baru kita saksikan dengan peluang yang diperoleh oleh Roger Batum tadi. Gerard Pangkali, Nadia Kamaruk yang setidaknya sudah melakukan 2 kali penyelamatan bagi gawangnya. Emil Ham dan juga Gerard Pangkali menjadi pagar kali ini. Mardiansyah kembali sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat satu umpan tadi yang dilakukan oleh Mardiansyah. Alil Rinengo, wasit pemimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Nadia Mardiansyah. Ismet Sofyan kali ini serangan bagi Persija Jakarta. Masih Ismet Sofyan mencoba mencari pergerakan daripada rekan-rekannya. Kita lihat dorong bola dia kepada Agus Indra. Masih Agus Indra tidak berhasil melewati. Dan kali ini Batam Roger dengan skill individu yang sangat baik. Kembali lagi dia mencoba melewati Leo Tupamahu. Dan bukan satu pelanggaran bagaimana Batam Roger terjatuh tadi. Ya, kita lihat kali ini duel antara Roger Batum dan Leo Tupamahu dimenangi oleh seorang Leo. Di mana tadi kita juga melihat Batum yang menang. Tetapi memang mungkin sepanjang pertandingan kita akan lebih banyak melihat. Bagaimana kembali lagi. Sudah berada dalam posisi offside kita lihat. Inilah dia Aliuddin, pemain yang memiliki kecepatan berapa kali, sering lolos dari perangkap offside dan juga sering mendapatkan bola-bola daerah yang akan tentunya berbahaya bagi pertahanan Persikabo Kabupaten Bogor. Iya, kalau kita lihat gerakan Aliuddin ini adalah gerakan yang selalu membuat kejutan ya. Dia selalu bisa bergerak muncul dan sulit diantisipasi oleh pemain-pemain belakang lawan ya. Dan inilah saya kira salah satu kelebihan dari Aliuddin. Pelan para pemain dari Persija Jakarta kini. Robertinho Pugliara, masih Robertinho. Pelan saja Robertinho. Kembali dia menguasai bola, masih Robertinho. Langsung saya mainkan bola yang cukup baik. Sudah kembali dalam posisi offside. Mulki Hakim, pemain yang diplot. Pemain asal Betawi ini yang tentunya juga diberikan posisi baru oleh pelatih Sergei Dubrovin sebagai gelandang kanan. Ya, memang kita lihat tadi posisi Mulki sudah selangkah berada dalam posisi offside. Walaupun tadi umpan yang dilepaskan oleh Robertinho Pugliara begitu cantik. Abanda Herman tidak memberikan ruang sedikit pun. Kembali lagi kali ini Roger Batum berusaha untuk melewati seorang Abanda Herman. Bagaimana begitu kuatnya seorang Abanda Herman. Gerard Pangkali kali ini dorong bola dia. Para pemain dari Persikabo masih bersabar mencari celah. Kali ini Hengki Ardiles yang menggantikan peran dari seorang Sairan di sektor sebelah kanan penyerangan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Bagaimana skill individu dari para pemain Persikabo mulai ditunjukkan untuk bisa menembus pertahanan dari Persija Jakarta. Kali ini kembali Batam Roger kirim bola ke dalam Rodrigo Santoni. Satu peluang saat emas dan sebuah gol yang sangat-sangat indah dari seorang Rodrigo Santoni yang membuat publik dari Stadion Lebak Bulus terdiam dengan sebuah gol yang sangat indah. 1 Persija Jakarta dan 1 Persikabo Kabupaten Bogor. Rodrigo Santoni. Ya, saya pikir pantas untuk dikatakan sebagai sebuah gol indah. Bagaimana dengan kemampuan individunya seorang Rodrigo Santoni memutar, mengontrol bola dan melakukan penyelesaian yang begitu sempurna untuk bisa menyamakan kedudukan. Inilah saya kira salah satu kelemahan pemain-pemain pertahanan Persija. Kita bagaimana tinggal 2 orang dan pada saat Santoni lolos, dia langsung bisa berhadapan dengan penjauh Kamaruk. Tetapi problem yang paling utama adalah koordinasi pemain-pemain pertahanan Persija tidak lagi begitu kuat. Dan yang paling fatal, mereka selalu memberikan kesempatan kepada Batum Roger untuk mendapatkan space, mendapatkan ruang. Karena pemain ini sangat berbahaya sekali dan gol ini berawal daripada kualitas dan kemampuan individu Batum Roger. Kanan kali coba dibangun oleh Persija Jakarta. Semi baru saja mengirim bola kepada Rodrigo Santoni.
Satu gol yang sangat luar biasa dicetak oleh Rodrigo Santoni kali ini. Kembali lagi begitu cepatnya Mardiansa menusuk ke dalam sektor kotak penalti. Bagaimana tadi dia masih dapat dihentikan, ditutup pergerakannya oleh seorang Ismet Sofyan dan juga Kamaruk. Dan tayang lawan Mardiansa masih tergeletak di dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Melakukan solo run tadi dia, berusaha untuk melewati seorang Ismet Sofyan. Kalau kita lihat dalam tayangan lambat, tapi memang kita berbeda dengan pandangan seorang wasit. Kalau dalam lambat, jelas Ismet agak sedikit mengganggu gerakan laju daripada Mardiansa ini ya. Sehingga kalau kita bisa bilang itu adalah pelanggaran, tapi mungkin wasit agak sedikit jauh dan tidak melihat situasi. Tapi terlepas daripada pelanggaran kasus ini, kembali kita lihat bagaimana sebenarnya kualitas lini pertahanan Persija yang sama sekali tidak disiplin. Kemudian kedua, kita lihat pada saat mereka unggul jumlah pemain, mereka tidak bisa memainkan tempo ritme yang bagus. Mereka tidak lagi bisa menguasai bola yang cukup lama. Karena kita lihat begitu mereka dalam penguasaan bola secepatnya hilang dari penguasaan timnya. Ini saya kira salah satu kendala yang dianu oleh pemain-pemain Persija ya. Ya, bahkan kita kalau mau jujur tadi melihat tayang ulang bagaimana jelas sekali seorang Ismet Sofyan menarik kaos untuk menjatuhkan seorang Mardiansyah di dalam kotak penalti. Bagaimana juga seorang Ismet yang sudah menerima kartu kuning tidak mendapatkan hukuman apa-apa dan juga pelanggaran yang kini atau tidak disahkan untuk menjadi milik Persikabo. Dan juga saya setuju bahwa bagaimana penampilan atau kinerja dari lini pertahanan Persija pada sore hari ini sangat mengejutkan. Bagaimana mereka berkali-kali diobrak-abrik oleh pemain-pemain Persikabo yang saat ini kekurangan jumlah pemain. Coba membangun serangan para pemain dari Persija Jakarta kali ini, di mana mereka sudah memberikan ruangan bagi para pemain Persikabo untuk bisa mengembangkan permainan walaupun hanya berjumlah 10 pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor dan mereka mampu menyamakan ketertinggalan di atas Persija Jakarta. Kita lihat Semi Patrick kali ini mencoba melakukan tekanan, begitu leluasanya dia. Dan kali ini satu serangan balik dari Aliudin kepada Robertinho Pugliara. Masih Robertinho langsung saja mengirim bola kepada Bambang Pamungkas. Bisakah Bambang Pamungkas melakukan satu penetrasi? Masih berhasil digagalkan satu penetrasi dari Bambang Pamungkas oleh David Pakbe. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Kembali lagi Ismet Sofyan. Kembali mengirim bola ke sektor sebelah kiri kepada Gerard Pangkali. Masih Gerard Pangkali sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kembali bagi Persija Jakarta. Akan kembali dilakukan oleh Gerard Pangkali. Masih Gerard Pangkali tadi yang menguasai bola. Ada M. Ilham. Bagaimana M. Ilham kali ini berusaha untuk merebut bola. Iya, kita lihat Batum. Bang ya. Pada saat serangan Persija masuk dalam daerah permainan Persikabo, bola terlalu cepat hilang dari penguasaan tim. Dan ini sebenarnya mengherankan dengan kualitas pemain-pemain seperti Persija. Apalagi mereka unggul di dalam jumlah pemain. Mereka tidak bisa memainkan ritme dan tidak bisa menahan bola selama mungkin dalam penguasaan timnya ini. Bahkan tadi sebelum terciptanya gol balasan bagi Persikabo, kita juga sempat menyinggung bagaimana lini pertahanan ataupun lini tengah Persija yang begitu memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pemain Persikabo. Dan belum berubah setelah mereka sekarang kebobolan satu gol dengan gol yang menyamakan kedudukan. Bagaimana tadi Robertinho Pugliara sudah memberikan bola kepada Molki Hakim. Dan kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh M. Halim. Masih M. Halim menguasai bola. Kita lihat ada juga Bambang Pamungkas. Dan kali ini M. Halim sudah melakukan satu tendangan mengirim bola ke tengah lapangan. Ada Abanda Herman kali ini. Dan Leonard Tupamahu kali ini menguasai bola. Masih Leo. Dorong bola pelan saja kepada Ismet Sofyan. Tempo permainan begitu pelan di babak pertama ini. Dan kali ini coba bagaimana Robertinho kirim bola lagi kepada Molki Hakim. Masih Molki Hakim. Satu pressing yang cukup ketat diperagakan oleh anak-anak Persikabo membuat para pemain Persija agak sedikit sulit dan mencari celah untuk bisa menembus pressing sepertiga lapangan yang diperagakan oleh para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor kali ini. Agus Indra Kurniawan, sedikit susah para pemain dari Persija untuk bisa menembus pertahanan dan juga lapangan tengah dari Persikabo Kabupaten Bogor. Ya mungkin tadi setelah terciptanya gol pertama bagi Persija terlihat atau mungkin juga ada indikasi bahwa mereka sedikit overconfidence bahwa mereka akan pasti meraih kemenangan terutama juga dengan diusirnya pemain Persikabo. Tetapi yang terjadi malah justru ini adalah sebuah bumerang dari Persija pada sore hari ini.
Abanda Herman kali ini menguasai bola. Masih Abanda Herman. Maju dia cukup jauh. Berikan bola cukup baik kepada Aliuddin kali ini. Masih Aliuddin mengontrol bola. Sangat sulit dia melewati David Pakbe. Dan kali ini Mulki Hakim. Satu pelanggaran dilakukan oleh Mulki Hakim terhadap David Pakbe. Di mana David Pakbe kali ini. Dan tayangan lambat. Terjadi perebutan bola dengan Aliuddin. Tarik-menarik dia. Tendangan bebas kali ini bagi Persikabo Kabupaten Bogor yang terus mencari kemenangan pertamanya di partai tandang. Sejauh ini mereka belum bisa meraih satu kemenangan di partai tandang dan juga menghancurkan telur dari Persija Jakarta yang juga belum terkalahkan sejauh ini di Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kembali bola mengarah kepada para pemain dari Persikabo. Berhasil direbut kali ini oleh M. Ilham. Berikan bola kembali lagi kepada Agus Indra, masih Agus Indra, dorong bola kepada Robertinho. Pelan saja dia ke belakang kepada Gerard Pangkali. Agak sedikit susah para pemain Persija kali ini untuk menembus lapangan tengah atau juga pertahanan dari Persikabo. Bagaimana M. Halim keluar dari sarangnya dan langsung saja menutup, memotong bola yang diarahkan kepada seorang Bambang Pamungkas. Ya, saya pikir tindakan dari M. Halim untuk menjemput bola, untuk menutup ruang gerak tadi sangat tepat ya. Bagaimana Bambang kita lihat tadi ketika terjadinya kartu merah, dia juga melakukan gerakan yang sama untuk menipu atau mengelabui kiper. Dan M. Halim kini melakukan keputusan yang tepat. Kembali lagi kali ini satu peluang dari Persikabo. Bisakah bisa dimanfaatkan oleh Mardiansah kali ini berdalam kotak penalti. Bagaimana Mardiansah masih dapat dikawal. Satu tendangan masih membentur tadi dari Robertinho. Kembali lagi begitu mudahnya pertahanan Persija untuk bisa ditembus oleh satu serangan balik dari Persikabo Kabupaten Bogor. Kembali lagi kali ini tekanan dari sektor sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti masih ada Leo Tupamahu. Dan kali ini bola direbut oleh Robertinho. Satu serangan balik coba dibangun oleh M. Ilham. Masih M. Ilham kali ini. Bola kembali kepada Robertinho Pugliara. Satu kontrol bola yang kurang baik dan berhasil direbut oleh Persikabo Kabupaten Bogor. Iya, kita lihat salah satu kelemahan dari lini pertahanan Persija ada di sektor kiri, tempat Gerard Pangkali. Nah, saya tidak melihat ada pemain lain, Leonard Tupamahu atau Abanda Herman yang mengcover daerah ini, sehingga pada saat daerah ini ditinggalkan oleh Gerard Pangkali, selalu bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Persikabo di dalam menyerang. Dan hal ini sangat berbahaya sekali bagi kualitas lini pertahanan Persija ya. Mulki Hakim kembali kali ini mencoba dia melakukan tekanan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Leo Tupamahu meninggalkan posnya, membantu penyerangan. Dan kali ini bola ada Semi Pierre Patrick dan juga M. Ilham, David Pakbe, Hengki Ardiles kali ini langsung saja dorong bola kepada Solomon Kobe. Solomon Kobe kali ini cepat melakukan satu serangan balik yang menjadi ciri khas dari para pemain Persikabo Kabupaten Bogor untuk bisa melakukan penetrasi dan juga menciptakan gol tadi melalui Rodrigo Santoni. Kembali lagi satu serangan, berhasil dipatahkan kali ini. Dan agak sedikit bertukar posisi dan juga agak sedikit melebar. Kita lihat pergerakan dari seorang Leo. Inilah dia, Sergei Dubrovin dan juga asisten coach Isman Jasulmey. Isman Sofian dapat mudah dipatahkan serangan dari para pemain Persija Jakarta. Kali ini bola oleh Semi Pierre. Masih kembali kepada Edu Juanda. Dan bagaimana tekanan melalui Solomon Kobe. Masih Solomon Kobe melebar dia kepada Hengki Ardiles. Dorong bola pelan saja kembali lagi kepada Solomon Kobe kali ini. Langsung kirim bola maksudnya kepada Batam Roger. Dan berhasil digagalkan, diintercept oleh seorang Abanda Herman. Dan inilah dia bagaimana perubahan terjadi. Gerard Pangkali agak bermain sedikit ke tengah dengan menaruh seorang Leonard Tupamahu di sektor sebelah kiri. Dan inilah mungkin yang dikatakan tadi oleh Om Roni bahwa memang tidak ada pelapis dari lini kiri. Bagaimana tadi sebelum Sairan dikeluarkan juga berkali-kali dia melakukan penetrasi dengan mudah. Dan kini dengan mengandalkan serangan balik, Persikabo juga bisa memanfaatkan sisi kiri pertahanan dari Persija. Dan kembali kita merangkum permainan Persija pada babak pertama ini. Mudahnya mereka kehilangan bola, terutama di lapangan tengah. Kembali lagi kali ini, Batam Roger. Pelan saja para pemain dari Persikabo begitu leluasanya memegang bola, memainkan bola di daerah pertahanan atau juga daerah dari Persija Jakarta. Rodrigo Santoni kali ini begitu cepat. Rodrigo Santoni, satu tendangan, satu skillan cukup baik dari seorang Rodrigo Santoni. Sayang sekali tendangannya masih berada di atas gawang dari Yevgeny Kamaruk. Ya, dan inilah yang harus diwaspadai oleh tim Persija. Bagaimana bermain dengan 10 orang Persikabo mungkin akan lebih mengandalkan kepada kemampuan individu pemain-pemainnya. Dan ini dimiliki oleh seorang Batum Roger dan juga Rodrigo Santoni dengan teknik yang sangat tinggi yang sudah terbukti
menciptakan gol dan mengelabui lini pertahanan dari Persija sore hari ini. Kembali Gerard Pangkali kali ini. Mencoba dia melakukan penetrasi. Robertino Pugliara langsung saja kirim bola kepada M. Ilham. Ada Hengki Ardiles yang tanpa kompromi langsung saja menghalau bola. Atau Edu Juanda yang dikirim tadi menuju kepada M. Ilham. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. M. Ilham pemain yang menempati posisi gelandang kiri dari Persija Jakarta. Kembali lagi tekanan coba dibangun oleh para pemain dari Persija. Agus Indra kembali kepada M. Ilham. Penetrasi dalam kotak penalti. Sayang sekali dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Di sisa waktu kurang dari 60 detik babak pertama dari Stadion Lebak Bulus dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Bagaimana kondisi saat ini? Persikabo Kabupaten Bogor yang bermain dengan 10 pemain berhasil mengimbangi Persija Jakarta sejauh ini dengan skor 1-1. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persikabo Kabupaten Bogor. M. Halim sudah lakukan. Mengarah ke dalam atau juga menuju kepada bottom Roger. Dan bola dikirim oleh Leo Tupamahu kepada penjaga gawang Kamaru. Dan kali ini 2 menit tambahan waktu yang diberikan bagi pertandingan di sore hari ini. Ismet Sofyan. Pelan saja dia kepada Mulki. Masih Mulki. Ismet Sofyan kembali kali ini. Pelan saja bagaimana bola tadi mengarah kepada Agus Indra. Robertinho Pugliara. Pelan saja kembali kepada Agus Indra. Berusaha merangsek masuk. Tapi begitu ketatnya para pemain dari Persikabo menjaga daerahnya. Mereka menerapkan satu strategi pressing dan juga zona marking yang begitu tepat. Sehingga para pemain dari Persija agak sedikit sulit untuk bisa menembus pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan juga tidak ada penetrasi individual yang dilakukan oleh para gelandang-gelandang dari para pemain Persija Jakarta. Kali ini Ismet Sofyan mengirim ke sektor sebelah kiri kepada Bambang Pamungkas. Ada Aliudin yang dituju dan David Pakwe mengamankan bola. Mengirim kepada M. Halim. Nadia Aliudin yang belum mendapatkan satu peluang emas sejauh ini. Sudah tendang kembali bola oleh M. Halim. Mengarah kembali kepada bottom Roger. Ada Abanda Herman. Leo Tupamahu. Gerard Pangkali. Rodrigo Santoni. Cukup rajin dia untuk menjemput bola. Berikan kepada Hengki Ardiles. Dorong bola saja dia kembali kepada bottom. Masih bottom Roger. Ada man-to-man marking dari seorang Abanda Herman. Hengki Ardiles melakukan overlap bersama dia. Cukup baik bagaimana Hengki Ardiles kali ini cukup bebas untuk memberikan umpan ke tengah. Berhasil diamankan dengan faktor tinggi badan dari seorang Yevgeny Kamaru. Ya, kembali sampai di menit akhir babak pertama ini bagaimana lini atau sebelah kiri dari Persija kembali bisa atau mudah ditembus oleh pemain-pemain Persikabo. Dan kita lihat tadi salah seorang pemain sanggup untuk melepaskan umpan ke dalam kotak penalti tanpa terganggu oleh satupun pemain bertahan. Ya, baru saja wasit Ali Rinengo meniupkan peluit yang menandakan pertandingan babak pertama antara Persija Jakarta menghadapi Persikabo Kabupaten Bogor dari Stadion Lebak Bulus Jakarta telah usai. Skor sementara adalah 1-1.